16.30. Baik, Pak Joni. Ya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu. Selamat sore, Shalom. selamat kita jumpa lagi dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur sore hari ini Tuhan boleh berikan lagi kita kesempatan untuk bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Nya. Itu sebabnya mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam doa sebelum kita lebih lagi dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami di Zoom ini. Seberapa kami yang sudah terkumpul, satu kerinduan hati kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu melalui setiap pujian penyembahan yang kami naikkan di hadirat-Mu. Itu sebabnya ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh dalam pujian penyembahan, Tuhan ini kami mau boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati sukacita-Mu, boleh menjadi bagian setiap kami. Supaya kehadiran kami tidak sia-sia, tetapi kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih teman-teman kami yang mungkin dalam persiapan untuk bergabung di Zoom ini. Tuhan tolong, biarlah kami semua diberikan jaringan yang baik, jauh dari gangguan, supaya kami boleh menikmati suasana surgawi melalui pujian penyembahan kami kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan Zoom kami pada sore hari ini dengan mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Kita mau mencari wajah Tuhan. Dia ada di tengah-tengah persekutuan kita. Haleluya. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, kami mau cari wajah-Mu ya Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan
Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Amin, haleluya. Berkasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali lagi, sungguh indah Kau Tuhan, oh sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, berharap perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh sumber kekuatan, oh sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari sembah Tuhan, haleluya. Oh, Engkau sumber kekuatan kami, hanya bagimu ya Tuhan. Segala puji, oh segala hormat bagimu Yesus. Segala keagungan hanya bagimu Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan.
Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu Yesus. Oh, haleluya. Segala pujian syukur, hormat hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Yesus Tuhan, Engkau segalanya bagi kami. Oh, Engkau segalanya bagi kami. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji, kami muliakan nama-Mu Yesus. Haleluya, nama yang ajaib. Oh, nama yang mulia bagi kami. Yesus, oh, Yesus Tuhan kami. Yesus Tuhan. Ajaib, oh Jesus, Isirarararamasi, kirararamase, Isirarararamase. Haleluya, sebab Engkau baik, oh Engkau baik Tuhan. Jesus, kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, sebab Engkau kudus Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dimuliakan. Nama-Mu agung, nama-Mu mulia ya Tuhan. Oh, haleluya. 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 Ajaib, oh, ajaiblah Tuhan. Haleluya. Kudus, oh, kuduslah Engkau. Kuduslah nama-Mu Yesus. Ajaib, oh, ajaiblah Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kudus, oh, kuduslah Tuhan. Kuduslah nama-Mu Bapa. Haleluya. 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 Jesus. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh,
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentulah suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, sempurnakan selalu, oh tidak dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentulah suruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Oh, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu, oh tidak dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu, oh tidak dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya Tuhan. Ya, silakan Pak Hendra Winata boleh buka dalam doa. Oke, kembali yang mau datang mengucap syukur, terima kasih Bapak atas kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau urapi kami satu persatu. Biar kami duduk berdiam mendengarkan sebagian firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Jauhkan dari segala kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang mengganggunya, mempatahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah urapan-Mu turun atas hamba-Mu, Ibu Elintan. Kiranya Engkau berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak.
Berserahkan semuanya ke dalam tangan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, makasih Pak Hendra. Silakan satu pujian untuk masuk firman, Pak Pendeta Hangcui. Baik. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kagum akan Engkau. Dari awal, Dia yang sungguh indah dalam hidup kita. Haleluya. Kau sungguh indah tiada taranya, ku sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, Jesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, kami kagum akan kebesaran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Elin, Tuhan memberkati. Oke. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Suara saya kedengaran ya? Bagus Bu Elin. Oke. Selamat sore Pak Han, Pak Mingguan, Ya, Pak selamat sore. Selamat sore Bu Elin. Ibu Kihwa, selamat sore Pak Joni, Pak Hendra, Pak Leman Handoko, juga Pak Yohanes Sumarmo, Pak Hairul Tom, dan Joyce Jabat, serta Pak David. Saya minta maaf suara saya agak kurang enak nih.
jadi agak serak-serak basah gitu. Ya, mari kita sebelum mulai kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Mohon pimpinan Tuhan supaya firman Tuhan kali ini boleh menjadi jawaban bagi setiap pergumulan kita. Bapak yang Maha Baik, sore hari ini kembali kami tunduk beserta dengan teman-teman kami ya Tuhan, ingin berjumpa dengan Engkau Tuhan. Karena kami kagum akan kasih kesetiaan-Mu ya Tuhan di dalam memimpin hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami. Memberkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai di akhir ibadah kami. Ya Tuhan, mari Roh Kudus, Engkau beracara, sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biar kira setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir lidah hamba-Mu, datangnya daripada-Mu. Bapa yang Maha Baik, mari Allah Roh Kudus, Engkau berfirman kepada kami, urapi hamba-Mu, penuhkan hamba-Mu dengan Roh-Mu, ampuni hamba-Mu dari segala dosa, kesalahan, dan kekurangan hamba-Mu ya Tuhan. Ketidaktepatan hamba-Mu kadang-kadang mendukakan Engkau. Sebab itu Tuhan sucikan dan kuduskan hamba-Mu. Layakan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi saluran berkat pada malam hari. Terpujilah nama-Mu ya Bapa kekal sampai selama-lamanya. Kami buka dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya diberikan kepercayaan kepada pemingguan. Saya juga minta maaf saya jarang hadir di FM karena ya memang waktunya terbatas ya. Kadang-kadang suka benturan, jadi saya kadang-kadang suka nggak bisa. Sebab itu malam hari ini saya diberikan kepercayaan kepada Pak Mingguan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya akan beri judul, yaitu hendaklah engkau setia sampai akhir. Di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10b. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-8, ini adalah di dalam keadaan sidang jemaat di Smyrna. Bagaimana dia penderitaan mereka, tetapi dia tetap setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan, sehingga dia dapat mendapatkan mahkota kehidupan. Nah, bagaimana dengan kita? Minggu yang lalu kita telah merayakan hari kemerdekaan dari negara kita Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk mempertahankan ya, untuk kita menjadi merdeka, bangsa kita berjuang mati-matian untuk merebut kembali tanah air kita Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mereka begitu setia untuk memperjuangkan negaranya, ya, supaya mereka dapat kebebasan dari tindasan ya, dari penjajahan Belanda pada waktu itu ratusan tahun lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seharusnya kita juga sama. Seperti firman Tuhan katakan bahwa hendaklah engkau setia sampai akhir. Kata hendaklah itu adalah satu himbauan. Himbauan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian ya. Firman Tuhan mengatakan hendaklah engkau setia, hendaklah berarti satu himbauan supaya kita tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesetiaan itu penting di dalam kehidupan kita. Karena sebagai anak-anak Tuhan, bahkan Tuhan itu menginginkan kita supaya kita tetap setia sampai mati. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa setia sampai mati, kita bisa masuk ke langit baru dan bumi yang baru, maka kita akan boleh menerima mahkota kehidupan. Itulah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita sadar atau tidak sadar, kadang-kadang pada waktu kita berjumpa dengan Yesus, cinta yang mula-mula kita menggebu-gebu. Kita bisa mengasihi Tuhan segala-galanya, semua untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, uang kita, semuanya bisa untuk Tuhan.
Tapi ada waktu-waktu tertentu membuat seseorang bisa meninggalkan Tuhan karena ketidaksetiaan mereka. Kenapa? Karena pada waktu dia mengalami guncangan yang sangat-sangat membuat dia merasa kecewa, maka dia bisa meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada juga orang yang di dalam pelayanannya merasa kecewa, jadi kesetiaannya dia diuji dalam sebuah gereja. Tapi kalau dari gereja pindah ke gereja lain, itu masih ya puji Tuhan lah. Karena iman dia masih tetap bergantung kepada Tuhan. Kalau dia sudah melepaskan imannya itu dan berganti dengan iman yang lain, nah itu yang membuat kita kasihan lalu ya. Nah oleh sebab itu pada sore hari ini kita akan membahas tentang kesetiaan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa yang harus kita ketahui bahwa kesetiaan itu membutuhkan kepatuhan. Nah, apa sih artinya kesetiaan itu? Ada beberapa yang harus kita ketahui. Kesetiaan yaitu kepatuhan yang kuat terhadap janji Tuhan. Pertama. Kedua, kewajiban untuk kebenaran, hidup di dalam kebenaran kita, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, kepatuhan terhadap perintahnya. Perintahnya apa? Yaitu firman Tuhan. Dan keteguhan dalam kasih sayang. Jadi ada beberapa kriteria tentang kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kepatuhan, janji dan kewajiban, kebenaran kepada Tuhan, perintah, keteguhan, kasih sayang, itu adalah kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dasar untuk kita setia itu apa sih? Apakah karena kita cinta kepada Tuhan kita bisa tetap setia? Oke. Tetapi dasar kita setia kepada Tuhan karena Tuhan terlebih dulu setia kepada kita sampai mati di atas kayu salib. Betul apa betul? Ya kan? Ya. Karena Tuhan terlebih dulu setia terhadap kita. Setianya sampai mati mengorbankan dirinya untuk menebus segala dosa-dosa yang kita perbuat. Sampai mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam Mazmur 136 ayat yang pertama dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan beritakan biarlah kita senantiasa bersyukur di dalam segala hal. Ya, bersyukurlah kepada Tuhan di dalam segala hal sebab Tuhan itu baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya yang tidak pernah goyah terhadap kita. Walaupun kita adalah manusia yang penuh dengan segala dosa. Kadang-kadang kita mengecewakan Tuhan. Kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Bahkan kadang-kadang mendukakan Tuhan. Tetapi kita bersyukur karena apa? Tuhan tetap setia. Selanjutnya ada di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan karena Tuhan ingin bersekutu dengan anaknya, yaitu Kristus Tuhan kita adalah setia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah yang memanggil kita untuk supaya kita bisa bersekutu dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Ada kesetiaan yang Tuhan lakukan. Makanya Bapa di surga berkata bahwa anaknya begitu setia. Sehingga dia tetap ada di dalam anugerahnya Tuhan. Kesetiaannya itu tidak terbatas. Kapan kita bisa membalas kasih setia Tuhan?
Kadang-kadang kita dalam mengalami hal-hal yang tertentu aja kita sudah undur dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang kedua yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 dikatakan, jika kita kadang-kadang saya katakan, atau untuk bagi kita tidak setia. Kadang-kadang kita tidak setia. Tetapi dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kenapa dia tidak dapat menyangkal dirinya? Karena dia sudah ditetapkan untuk tetap setia di dalam menanggung segala beban, segala dosa, segala kelakuan kita yang tidak baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu yang kedua, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga yaitu Roh Kudus diberikan kepada kita. Luar biasa kan Tuhan kita. Udah begitu dia setia dan kita harus tetap bersyukur. Allah memanggil kita supaya kita bisa bersekutu dengan dia. Supaya apa? Persekutuan itu adalah satu kesetiaan. Jika kita tidak setia, dia boleh tetap setia. Karena apa? Dengan setia itu, dia mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22, kita akan membaca Galatia 5 ayat yang ke-22 dikatakan, namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesetiaan itu penting di dalam kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Kesetiaan itu diinginkan oleh semua orang seharusnya. Ya, kita tetap ingin setia kepada Tuhan, tapi kadang-kadang kita hanya melihat diri kita. Padahal kita sadar seharusnya yang menjadi tuan rumah bagi kita itu adalah diri kita sendiri. Apapun yang menjadi keputusan kita, kita percaya bahwa itulah yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kesetiaan itu diinginkan oleh semua orang. Khususnya terlebih-lebih Tuhan. Ingin kita tetap setia. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan begitu menyukai kesetiaan sehingga dia berjanji untuk menjaga kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Mazmur 31 ayat yang 22, kita akan sama-sama membuka Mazmur 31. Mazmur 31 ayat yang ke-22. mungkin. Ya, mungkin Pak Joni bisa bacain ya. Mazmur 31 ayat Iya. 31 ayat yang ke-22, Pak. Ya, oke. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Nah, itu dia. Ya, terpujilah Tuhan yang telah memperlihatkan kasih setianya yang ajaib kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang luar biasa
Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, supaya Tuhan katakan bahwa kita harus tetap setia, khususnya bagi kita, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitulah Tuhan menyukai kesetiaan, sehingga Dia pun akan berjanji menjaga kita, melindungi kita. Nah, bukan sekedar perkataan, tapi kesetiaan itu juga dibutuhkan kepatuhan. Ya. Tidak kesetiaan saja, tetapi dibutuhkan kesetiaan dan pembuktian. Lewat apa? Lewat tindakan, ujian, proses. Baru kita lihat bahwa kesetiaan itu akan teruji. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ujian untuk mempertahankan kesetiaan. Kita akan membaca di dalam Wahyu 2 tadi, ayat yang ke-9 dan 10. Atau kita membaca di ayat yang ke-8 mulainya. Kita akan melihat saya minta maaf ini lagi batuk. Kita akan melihat gimana jemaat di Smyrna. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Saya pakai bahasa Alkitab yang kedua, yang Keluaran Baru mungkin agak beda sedikit ya kata-katanya. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Dengan takut terhadap apa yang harus Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepada mahkota kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat di Smyrna ini, walaupun di dalam kehidupannya susah, miskin, dan penuh dengan tantangan, banyak penuh dengan hinaan. Tetapi Tuhan katakan bahwa dia adalah orang yang kaya. Kaya karena apa? Kaya karena imannya begitu kuat. Mengapa dia bisa begitu kuat? Karena ada satu pemimpin yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Demikian juga kita sekalian. Pemimpin kita adalah pemimpin yang dahsyat, yang luar biasa, yaitu Kristus Yesus. Yang tidak pernah meninggalkan kita di dalam segala perkara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat di Smyrna memang mengalami aniaya yang sangat besar. Dan dia hidupnya susah, miskin. Belum lagi kena hinaan, kena timpaan, tekanan. Tetapi dia tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Dan tetap setia di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Mengapa? Karena ada satu pemimpin yang senantiasa hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa namanya pemimpin dari Smyrna ini? Dia adalah uskup. Ya, dia seorang uskup dari Vatikan dan dia mati syahid karena ditikam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena dia tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dia seorang uskup yang bernama Polikarpus. Umurnya 86 tahun. Ya, hampir-hampir sama kita ya, 86 tahun. Tapi pada waktu itu dia ditantang oleh orang-orang. Menyatakan bahwa kalau kamu mau menyangkal Tuhan kamu, maka kamu akan hidup. Tetapi Polikarpus katakan, selama 86 tahun di dalam pengiringan saya,
kepada Tuhanku Yesus Kristus, belum pernah dia meninggalkan saya. Bagaimana saya bisa meninggalkan dia dan menyangkal nama? Oleh sebab itu, maka akhirnya dia dibakar hidup-hidup, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dibakar hidup-hidup tapi nggak mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mendengar cerita itu, pada akhir zaman nanti, kita nggak tahu kapan. Tetapi pasti semua orang akan mengalami. Ya, kalau kita di dalam usia kita yang semakin senja ini mungkin nggak bisa mengalami. Tapi kita lihat situasi, kondisi saat ini dunia semakin parah. Ya. Kalau dengar berita-berita dari family ministry kan, dikatakan bahwa LGBT bisa masuk ke sekolahan. Tapi kemana saya dapatkan berita lagi bahwa ada perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan. Dan itu disahkan di pemerintahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lihat situasi tidak semakin baik, tetapi situasi semakin buruk. Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Belum lagi alam. Ya, alam juga tidak bisa berkompromi dengan kita. Bapak Ibu, kalau kita merasakan hari-hari ini, begitu panasnya luar biasa, debu-debu berterbangan, banyak orang yang sakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak setia? Walaupun Tuhan katakan dalam firman Tuhan, walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia kepada kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu pada sore hari ini, kita percaya bahwa kesetiaan Tuhan pasti teruji. Dan dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai kita nanti berjumpa dengan dia di awan-awan yang penuh. Kita nggak tahu kapan waktu. Tapi kita sadar waktu-waktu ini, zaman-zaman saat-saat ini, kita akan melihat kebobrokan manusia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, karena dia mempunyai seorang pemimpin yang luar biasa, akhirnya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menyatakan bahwa di dalam kamu menderita sengsara, kemiskinan, terhina, teraniaya, tetapi iman kamu tetap kuat dan Tuhan berkata, engkau kaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dibandingkan dengan Laodikia. Ya, Tuhan berkata, engkau kaya dalam sehari-harimu, tetapi engkau miskin di dalam iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tadi saya katakan bahwa yang menjadi tuan rumah dalam hidup kita itu kita sendiri. Jadi semua keputusan itu ada pada kita sendiri. Adakah kita mau tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan? Ataukah kita harus berhenti di tengah jalan karena kita dalam kehidupan kita merasa terjerat dengan keadaan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kita sadar atau tidak sadar saat-saat ini perlu mendapatkan iman yang kuat terus bergantung kepada Tuhan. Supaya kita kelak bisa mendapatkan mahkota kehidupan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sadar bahwa Polikarpus sebelum dia meninggal ditawarkan ya untuk menyangkal Yesusnya supaya imannya itu goyah. Tetapi dia tetap bertahan. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kalau kita mengiringan kita kepada Tuhan. Seperti saya. Udah 70 hampir 78 tahun. Masa kita mau menyangkal Tuhan? Ya ampun, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, marilah saat ini, sore hari ini, kita mau tetap setia
di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Untuk itu bagaimana supaya kita bisa tetap setia? Ada 3 hal yang harus kita ingat. Pentingnya kesetiaan itu. Yang pertama yaitu ingat kesetiaan itu adalah teladan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan menjadi teladan kita di dalam mendidik kita supaya kita tetap setia. Di dalam Wahyu 1 ayat yang kelima, Wahyu 1 ayat yang kelima dikatakan, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau bisa membuka di dalam Wahyu 1 ayat yang kelima, dikatakan dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, saksi yang begitu setia. Orang semua juga tahu bahwa dia kesetiaannya sampai dibawa mati di atas kayu salib. Ya. Setelah dia setia dan bangkit dari antara orang mati, dan dia berkuasa atas seluruh raja-raja di bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, luar biasa. Tidak ada agama lain yang bisa menanggung semua dosa-dosa kita. Imam-imam mereka, nabi-nabi mereka boleh pulang, tapi tidak kembali lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita punya nabi yang luar biasa. Dia boleh pulang, mati di atas kayu salib, dikubur, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk dia bisa naik ke surga. Menantikan kedatangan kita. Kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang. Sadar atau tidak, tetapi kita kalau Tuhan belum sampai datang, toh kita harus datang kepada dia. Betul apa enggak sih? Kalau Tuhan belum datang, kadang-kadang orang berkata, kita doain Tuhan nggak datang-datang. Kita katanya Tuhan mau datang yang kedua kali. Tapi sampai tahun ini Tuhan nggak datang-datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan nggak datang kepada kita untuk kedatangan yang kedua, bukankah kita yang datang kepada Tuhan? Betul apa enggak sih? Ya dong. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu, pada malam hari ini kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang setia itu, dia yang sudah bangkit dari antara orang mati dan berkuasa atas raja-raja di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu kita diingatkan kesetiaan itu membawa kita untuk menerima kepercayaan dan tanggung jawab dan berkat yang lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan tahu. Jangankan kita kesetiaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bekerja juga kalau kita tetap setia, punya tanggung jawab. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Walaupun mungkin dalam kedudukan kita rendah, tetapi kalau kita tetap setia di dalam pengiringan kita, bekerja dengan baik untuk perusahaan di mana kita ada, maka kita akan naik tingkat dari hari ke hari. Dari tingkat yang pertama, kedua, sampai nanti yang paling tinggi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesetiaan itu perlu kita uji di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, kesetiaan itu Tuhan katakan membawa kita supaya kita bisa menerima kepercayaan dan tanggung jawab dan berkat yang lebih besar. Gimana kita tidak mau setia? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pengiringan kita kepada bos kita aja, di sebuah perusahaan, kalau kita setia, maka kita akan mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, gaji juga lebih besar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya akan saksikan, tapi ini sebenarnya nggak enak juga. Anak saya bekerja di sebuah perusahaan.
selama hampir 25 tahun mungkin. Gak pernah berhenti. Terus sampai saat ini masih ada. Dan bosnya itu memberikan kepercayaan penuh kepada anak saya. Saya nggak mau ceritain terlalu tinggi ya. Pokoknya dia dipercayaan sampai dia berarti dia menjadi apa ya? Ya kepercayaan bos lah. Bapak Ibu dikasih itu di dunia loh, di dunia ya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita setia kepada Tuhan, pasti Tuhan kita Yesus Kristus itu tuh akan lebih dan lebih dan lebih lagi setia kepada kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada sore hari ini, adakah kita bisa tetap setia? Kalau kita membaca di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10 dikatakan, siapa setia dalam hal yang kecil, setia juga dalam hal besar. Siapa yang tidak benar dalam hal kecil, maka tidak benar juga dalam hal besar. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kesetiaan kita itu diuji pada kehidupan kita sendiri. Kalau kita setia dalam hal yang kecil, maka kita akan mendapatkan kepercayaan yang lebih besar. Tetapi kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil, maka Tuhan juga tidak akan memberikan kepercayaan hal-hal yang besar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita lihat bahwa kesetiaan itu akan membuat kita dapat menerima mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan bukan yang ada di dunia, tetapi mahkota kehidupan pada waktu kita menghadap tahta kerajaan surga nanti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, supaya kita bisa bersama-sama masuk di dalam kekekalan, supaya kita bisa menerima kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini, bagaimana dengan kita? Adakah kita mau tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, atau hanya mau berkatnya Tuhan, berkatnya aja daripada kesetiaan? Karena kesetiaan perlu diuji. Ujiannya yaitu pada waktu kita mengalami mungkin sedang sakit, kondisinya mungkin perusahaan sedang merosot, mungkin ada hal-hal yang lain yang membuat kita begitu kecewa, begitu tidak percaya lagi kepada Allah. Begitu kadang-kadang membuat kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saat itulah ujian kesetiaan yang akan diberikan kepada kita. Kapan kita akan tetap setia? Untuk selama-lamanya. Dari saat ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sampai nanti, pada waktu kita berjumpa dengan Tuhan. Kapan kita jumpa Tuhan? Tuhan nggak tahu. Itu adalah rahasia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kita tidak tahu. Hari esok apa yang akan terjadi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Seperti kesaksian Pak Komingguan, dia jatuh, dia pikir dia pulang. Tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada Pak Mingguan sampai saat ini masih ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya salut kepada Pak Mingguan, benar-benar salut. Luar biasa. Nah, Pak Mingguan ini menjadi contoh buat kita. Dia sebagai seorang gembala yang luar biasa. Kesetiaannya diuji. Walaupun di dalam segala sakit penyakit yang dia derita saat ini, dia tetap happy. Betul nggak Pak Mingguan ya? Saya itu sampai terharu banget ya. Kalau melihat Pak Mingguan dalam kondisi yang seperti ini, tapi dia masih bisa happy, kumpul dengan keluarga, masih bisa jadi gembala kita, masih bisa membuka Zoom, masih bisa menganjurkan kita semua supaya untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih. Sore hari ini, jadi saya terharu juga nih.
Ya, jadi kita bisa mengerti bahwa kita tetap setia di dalam segala hal. Sekalipun kita harus mengalami hal-hal yang mungkin membuat hidup kita susah. Kalau Pak Mingguan katakan bahwa saat itu saya pikir saya pulang ke rumah Bapak. Tetapi Tuhan izinkan dia masih ada. Kenapa? Supaya Pak Mingguan bisa menjadi contoh di FM ini. Ya, orang yang begitu setia di dalam usianya yang mungkin juga udah senja. Tetapi saya lihat kehidupannya dalam foto-fotonya, kesaksiannya itu luar biasa. Dan saya ikutin terus apa yang Komingguan katakan. Dan pada waktu dia periksa segala macam itu, saya tetap doakan supaya semuanya berjalan dengan baik ya Pak. Supaya semuanya berjalan dengan baik sampai nanti Bapak operasi dan hasilnya sempurna. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam hari ini ada dua contoh yang sudah kita lihat. Pertama-tama yaitu Polikarpus sebagai uskup waktu itu di zaman di gereja Smyrna, dan yang kedua yaitu Bapak Mingguan sebagai contoh dalam kehidupan kita supaya kita boleh tetap setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jangan cepat putus asa, tetapi marilah kita beriman teguh. Ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, supaya kita bisa tetap setia sampai mati. Karena apa? Itulah kehendak Tuhan, anjuran Tuhan, supaya hendaklah kami setia sampai mati. Dan aku akan memberikan mahkota kehidupan pada waktu nanti berjumpa dengan Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pikir firman Tuhan tidak panjangan lagi karena udah setengah jam lebih. Tapi saya rindu menaikkan sebuah pujian. Setia, setialah, setia sampai mati. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua bisa kan? Kita hayati lagu ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau setia Tuhan, setia sampai mati. Ya, mungkin Pak siapa ya tadi ya, yang bisa main musik, Pak Hans ya? Hans Louis. Bisa ngiringin nggak? Setia-setialah Pak. Setia. Baik, Bu. Gitu ya. Kita nyanyi sama-sama dan kita akan masuk dalam. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu? Tuhan kasih setianya. Setialah sampai mati. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setia sampai mati, apakah balasanmu? Tuhan kasih setianya. Setialah sampai mati. Amin. Makasih untuk pujian. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga kami boleh kembali mendengarkan sebahagian dari firman-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh tetap setia Tuhan. Di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Bahwa kami Tuhan untuk bisa lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Supaya kami boleh tetap setia di dalam pengiringan kami kepada Engkau Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan alat-Mu di tangan-Mu ya Tuhan. Supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kami boleh berada. Nama Kristus ditinggikan, nama Kristus dimuliakan ya Tuhan.
dan setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh dinyatakan Tuhan bahwa Engkau ada di dalam setiap pribadi kami, Bapa yang Maha Baik. Itulah yang dapat kami balaskan Tuhan kepada kesetiaan Tuhan yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini. Khususnya kami berdoa juga Tuhan untuk semua yang hadir. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami sadar dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang Maha tahu. Apapun yang sedang mereka gumulkan, biar kiranya Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk Gembala SFM ya Tuhan. Biar kiranya Allah juga memberikan kekuatan senantiasa, kesehatan ya Tuhan. Sehingga pada waktu nanti dia menjalankan operasi semua boleh berjalan dengan baik. Bapa yang Maha Baik, kami percaya penuh dengan otoritas yang daripadamu ya Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati Bapa Gembala kami. Terpujilah namamu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Malam hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sebagian dan firman. Biar firman-Mu itu boleh tertanam di dalam dasar hati kami yang paling dalam Tuhan. Supaya boleh berakar ke dalam dan bertumbuh keluar untuk menghasilkan buah-buah. Berkati FM ya Tuhan. Supaya terus dapat berkembang lebih jauh. Dan lewat FM ini Tuhan, berita firman Tuhan boleh sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada hamba. Terpujilah namamu ya Bapa kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu menyerahkan doa yang penuh dengan kekurangan ini. Mari Allah Roh Kudus sempurnakan lebih jauh. Segala pujian dan syukur dan terima kasih kami kembalikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak. Ya, terima kasih kebaikan kebenaran isi hati Tuhan ya. Memang tema ini luar biasa ya untuk kita semua ya. Bagaimana kita harus mempersembahkan kita ya setia sampai akhir ya. Ini nggak mudah loh ya. Dalam setiap pergumulan hidup ya. Seperti yang saya alami ya. Saya selalu suka cita ya. Sekalipun dokter bilang kamu harus kabur 4, nanti hari Rabu saya periksa lagi ke jantung, terus nanti saya harus ke dokter THT, telinga hidung tenggorokan ya, terus penyakit dalam, terus radiologi, saya semua jalanin. Saya bilang terserah Tuhan, Tuhan mau apain saya terserah. Tapi saya percaya manusia akan beli yang terbaik. Amin. Ya, kita harus kuat, kita harus tetap teguh. Mengiringkan Yesus itu berbeda. Ya. Kalau mau setia, kita mau benar-benar sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Amin. Nah, memang di dalam kesetiaan ini ya, Tuhan selalu uji dalam setiap pribadi lepas pribadi ya. Kalau kita setia dalam hal yang kecil tadi dikatakan ya, kita harus sudah pasti akan diberikan hal yang besar kepada Tuhan. Amin ya. Sekalipun saya sekarang udah nggak boleh lagi naik motor ya. Terus naik mobil juga nggak boleh yang jauh-jauh ya. Saya nurut aja. Saya bilang suka-suka Tuhan deh. Yang penting ketika nanti saya operasi, saya diberi kehidupan kembali, saya akan melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Karena itu adalah kesempatan yang kedua yang Tuhan beri buat saya lakukan. Amin. Ya, terima kasih untuk doanya Ibu Elintan, juga teman-teman ya yang selalu mendukung dalam doa untuk saya. Terima kasih juga hari ini Opung Brahmana sendirinya sudah sembuh, sudah kembali ke rumah, kumpul dengan keluarga. Itu satu anugerah, satu kebaikan Tuhan. Amin, amin, puji Tuhan.
Ya, Puji Opung Tuhan. Brahmana Spiring, semangat terus ya, kembali sehat ya, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Luar untuk biasa. apanya, Elintan ya. Memang kesetiaan itu harus teruji ya. Nah, kita harus benar-benar yang tadi ada 3 hal ya. Kesetiaan kita adalah teladan Kristus yang harus kita ikuti ya. Dia setia sampai mati di atas kayu salib dan bangkit untuk kita semua. Dan yang kedua, kesetiaan untuk menerima kepercayaan dan berkat yang besar. Ya, itu bagi orang yang setia itu pasti seperti itu, akan diberi upah yang besar. Kita nggak tahu ya, tapi saya percaya itu upah yang tidak bisa diberikan di dunia, tapi nanti di surga, yaitu mahkota kehidupan. Dan yang ketiga, kita harus kesetiaan kita harus mendapat mahkota kehidupan di surga nanti ya. Kita harus berakar, bertumbuh dalam kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Ada sebuah lagu yang mengatakan begini, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Amin. Saya nggak memperlihatkan kesedihan ya buat anak-anak saya, mantu saya. Saya selalu gembira aja, saya selalu happy aja. Makanya anak-anak saya selalu setiap hari Sabtu ajak saya keluar ya. Sekalipun saya nggak boleh makan yang sembarangan ya, tapi bawa nasi dari rumah ya, makannya juga sayur-sayur, tapi saya nurut aja lah. Nah, karena saya mau Tuhan pulihkan hidup saya. Tuhan Amin, amin. kasih kepanjangan umur buat saya. Amin. Ya, setiap orang pasti mau diberikan kesehatan ya, umur panjang ya. Kita harus nurut. Kita percaya kalau kita nurut, pasti Tuhan berikan buat kita semua. Jadi penurut-penurut Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Ibu Erita, kiranya Tuhan berkati anak mantu cucu buyut ya, diberkati. Pelayanannya juga menjadi dupa yang harum, menjadi keluarga Shekinah Glory di hadapan Tuhan. Amin. Silakan satu pujian Hans Louis masih ada. Sebelum doa syafaat, Ibu Messi masih ada? Ya, silakan. Baik. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemudahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan dari awal. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab kau di sisiku. Aku percaya
berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, oh, aku percaya. Amin, haleluya. Berkatmu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau kami boleh lagi beribadah sekali lagi, Tuhan berikan kami kesempatan. Kami tahu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang kami naikkan. Itu boleh menjadi dupa yang berharum di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Memberkati Pak Hans Tuhan yang sudah membawa kami dalam pujian, urapi hamba-Mu. Pakai dengan luar biasa ya Bapak. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berkati istrinya, berkati pelayanannya, apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Anak-anak yang dia urus juga Tuhan berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dan juga berterima kasih untuk firman datang kepada kami. Mengingatkan kami kembali Tuhan. Kalau kami, Tuhan ajar kami untuk kami setia Tuhan. Karena firman-Mu berkata, kalau kami setia, maka ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan. Bukan saja Tuhan Yesus berkat-berkat jasmani, tapi berkat rohani juga Tuhan sudah siapkan di surga bagi orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan mampukan kami, tolong kami Bapa, untuk kami mempertahankan kesetiaan kami kepadamu Tuhan. Supaya Tuhan, kami boleh melihat Tuhan mujizat demi mujizat. Kuasa demi kuasa terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Erlin Tan. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih hari lebih heran. Dalam usia sudah lanjut. Kami percaya firman berkata. Sampai putih rambutnya Engkau tetap Allah yang menggendongnya. Berikan kekuatan kesehatan. Berikan damai sejahtera sukacita-Mu Bapa. Berkati dalam pelayanannya. Apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil. Memberkati anak cucu mantunya Tuhan. Dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Pak Komiwan. Kami percaya Tuhan. Mujizat masih ada sampai hari ini. Kalau Pak Komiwan masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Dan kami kembalikan semua. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Engkau lihat Tuhan kesetiaannya Tuhan melayani Engkau. Kami percaya ada upah yang Tuhan siapkan. Karena firman-Mu berkata jerih payahnya dalam Tuhan. Tidak sia-sia. Berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakan. Tuhan buat berhasil. Kalau Tuhan dia lagi ke dokter Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan. Supaya dia boleh menjalankan semua itu. Karena Tuhan menyertai. Menolong. Memberikan damai sejahtera sukacita yang dari Tuhan. Tuhan apapun keputusan Tuhan. Kami tahu itu yang terbaik ya Tuhan. Karena firman berkata, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat dalam hidup kami. Tapi rancangan-Mu itu damai sejahtera. Masa depan yang penuh dengan harapan. Dan kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi buat Pak Komingguan. Berkati istri, anak, cucu mantunya. Biar mereka tetap kuat. Dan mereka tetap ada di dalam sukacita Tuhan.
Makasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Hendra. Tuhan juga berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berikan damai, sejahtera, sukacita. Kalau sering Tuhan dia kram kaki tangannya, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus, segala penyakit Engkau sudah tanggung di atas kayu salib, dan Pak Hendra sudah disembuhkan. Berikan kekuatan, berikan damai, sejahtera, sukacita. Berkati Tuhan dalam pelayanannya, berkati usahanya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati anak, cucu, mantu, istrinya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak pada sore karena Tuhan begitu baik. Tuhan sudah menolong Opung Tuhan sehingga Opung boleh keluar dari rumah sakit. Semua itu karena anugerah Tuhan. Terus Tuhan pakai Opung menjadi alat dalam tangan-Mu. Berikan terus kesehatan, kekuatan. Dan kami percaya kesembuhan itu sempurna buat Opung Tuhan. Supaya dia dalam usia yang sudah lanjut, dia boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini Tuhan. Dan biar banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Berikan damai, sejahtera, sukacita Tuhan. Berkati istri, anak, cucu, mantunya dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Kami serahkan setiap kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di luar Tuhan, tanpa Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lakukan perkara-perkara yang besar dan dahsyat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami. Pulihkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini. Biar setiap mulut akan mengaku, setiap lutut bertelut, hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan mereka. Berikan roh takut akan Tuhan buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, KPK, Gubernur, TNI, Kepolisian, Kejaksaan, RT, RW, Tuhan, supaya setiap apapun keputusan yang mereka ambil itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan juga selamatkan mereka, biar mereka juga boleh terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Pemilihan juga Presiden di tahun 2024 kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan presiden yang terbaik Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Dan kami taruhkan di dalam tangan Tuhan, berikan damai sejahtera di dalam pemilihan presiden tahun 2024. Biar semua berjalan dengan baik Bapak. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati Tuhan Yesus, dokter, suster, pasien-pasien, berikan mereka sukacita-Mu Bapa. Berikan mereka damai sejahtera untuk dokter, suster, melayani setiap pasien Bapa. Berikan mereka hikmat-Mu supaya setiap apapun yang mereka putuskan kasih obat, itu mendatangkan kesembuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Messi. Kita berdoa untuk Bu Messi ya. Iya Pak. Tuhan Yesus, Kau yang melihat anak-Mu Tuhan. Bu Messi Tuhan. Sekalipun suaranya agak tersendat, ada di dalam tenggorokannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Ya, dalam Yesus. nama Tuhan Yesus, Kau jamah. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Kau pasti sembuhkan malam ini. Amin. Secara ajaib dan sempurna. Amin. Karena Mbak ini sebentar tanggal 30 ya, Bu Messi akan pergi ke Malaysia. Sertai Tuhan, lindungi Tuhan, berkati anak mantu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu ini akan lebih lagi diberikan kesehatan yang sempurna. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan kesehatannya di dalam Amin. Tuhan Yesus. Kesembuhan sudah diterima oleh Bu Messi dan dia akan sembuh besok dengan sempurna. Kami mau angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami untuk menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus adalah kekuatan dan perisaiku. Dan Tuhan Yesus melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, buyut. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Yang sakit malam ini juga disembuhkan Tuhan Yesus Amin. secara ajaib dan sempurna. Amin. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Apapun yang dilakukan tangan Bapak, Ibu selalu dibuatnya berhasil dan Amin. beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Amin. Yesus disenangkan oleh pelayanan Bapak, Ibu. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, Amin. dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pelayanan kita. Orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan, sama-sama kita setuju katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni Iskandar untuk membantu bincang-bincang. Besok kita akan dilayani oleh pendeta Johan Untung Sampeako ya. Tuhan Yesus memberkati.